Kebetulan aku waktu pertama kali nge-live itu alhamdulillah langsung aneh itu ya. Kalau karena itu saya kiblatnya lebih ke Jepang. Itu aja sih. Sehari rata-rata saya itu live dari jam 10 sampai jam 2, jam 3 itu yang nonton total ya. Itu dari 9.000, 10.000 an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita bertemu dengan seorang teknopreneurship. Beliau adalah seorang penjual baju online. Namanya adalah Mas Teddy. Boleh tahu nama tokonya apa, Mas? Nama tokonya Rumi Store sama Niordera. Rumi Store sama Niordera. Nah teman-teman, kita sebagai mahasiswa atau orang yang awam terkait perdagangan online seperti ini kan bertanya-tanya kira-kira apa sih motivasi dari Masnya ini. Kalau boleh tahu Mas, boleh diceritain nggak awalnya kenapa Mas memilih buat memutuskan menjual barang online seperti ini, motivasinya di mana dan bagaimana itu? Sebenarnya kalau untuk motivasi sih ya untuk mencari nafkah aja ya. Awal mula itu aku sebenarnya kalau untuk main online shop seperti ini aku udah dari kuliah gitu. Emang dari dulu emang suka dagang. Waktu tahun di 2016 aku pertama main di Shopee sampai sekarang. Jadi untuk motivasi sekarang ya untuk membiayai aja. Nah, kalau misalkan dibanding sama toko fisik kayak gitu, kan Masnya kan jual online gitu. Kenapa Masnya lebih milih jual online dibanding toko fisik? Sebenarnya untuk kedepannya lagi sih ada rencana buat buka offline gitu ya. Tapi untuk sekarang kenapa kita ngambil toko online? Yang pertama lebih mudah sih, lebih jangkauannya juga lebih luas, marketnya juga lebih luas gitu lah. Nah ngomong-ngomong tentang market yang luas nih Mas, kan yang jual baju thrifting itu kan banyak ya Mas, apalagi di online itu kan. Nah itu kira-kira Mas ada strategi tersendiri nggak, kayak misalkan value yang membedakan produk Mas dari produk thrifting yang lain itu kira-kira kayak gimana? Sebenarnya pada dasarnya itu kalau untuk kita pemain thrifting nggak ada yang namanya barang ini nggak bagus atau barang ini apa biasa aja gitu tuh nggak ada. Semua sama kalau barang thrifting kan, semua tergantung asal dari thriftingnya itu. Misalkan thrifting dari Korea berarti yang bagusnya itu keblong, atau thrifting yang dari Jepang atau thrifting yang dari Cina itu bagusnya kaos. Jadi gitu aja sih. Yang membedakan satu sama lain ya paling apa ya, mungkin pelayanan, mungkin harga, mungkin ya branding tokonya itu sendiri sih, paling itu aja. Kalau untuk yang lainnya sih sama semua untuk pemain thrifting. Tadi kan Mas ada bilang tentang thrifting yang dari luar negeri gitu ya, kayak Jepang dan lain-lain. Nah kalau Mas sendiri ada fokus tersendiri nggak jualnya kayak gimana? Kalau aku kan kebetulan mainnya kaos. Jadi kalau kaos itu kita kiblatnya dia lebih ke Cina gitu. Ya. Kadang kan aku juga ada celana gitu. Kalau celana itu saya kiblatnya lebih ke Jepang. Itu aja sih. Jadi menyesuaikan bagus. Ya setiap negara itu memiliki barang-barang yang bagusnya sendiri ya. Kalau Korea dia keblus gitu sih. Amerika jaket bagus. Berarti kalau lihat dari Mas bilang saya jual celana jaket kayak gitu, kemungkinan target audiensnya ke siapa aja Mas? Kalau aku kan kebetulan mainnya kaos ya, sekarang lagi kaos. Jadi target aku itu ya remaja wanita sih. Oh remaja wanita. Yang umur 17, 21, 25 lah range. Oh 17, 21, 25. Nah itu buat cara masarin ke audiens itu Masnya pakai strategi apa aja kira-kira? Untuk strategi sih aku nggak ada ya. Paling ya kasih potongan aja setiap pembelian gitu. Pembelian misalkan dia beli 10 piece aku kasih bonus gitu sih. Beli 5 piece potongan harga. Tadi Masnya jual di Shopee pertama kali ya berarti ya?
Sama di Shopee. Terus sampai sekarang ada jual di marketplace lain selain Shopee? Dulu pernah main di TikTok, cuma beda beda ini bukan thrift. Oh gitu, beda jualannya beda. Dulu sempat main popok untuk bayi gitu, cuma udah enggak. Jadi sekarang fokus di Fokus Shopee. ke Shopee. Kalau buat kayak pemasarannya sendiri, masnya ngapain aja tuh buat masarin barang-barang? Kalau saya untuk sekarang cuma live doang sih, Live, lewat live. live di Shopee. Shopee. Jadi itu aja aku sekarang. Itu dalam sehari itu suka banyak yang datang ke live-nya. Untuk sehari rata-rata saya itu live dari jam 10 sampai jam 2, jam 3 itu yang nonton total ya. Itu dari 9.000 10.000 an. Gitu. Udah lumayan banyak ya mas kayak gitu ya. Ya lumayan lah dengan waktu yang cukup lama juga sih gitu. Nah itu kan dari range dari ribuan penonton kayak gitu kan, awalnya kan pasti ya mulai dari nggak ada penonton kayak gitu ya. Benar. Nah ini yang bikin saya penasaran gitu. Pas di awal tuh sebelum ada orang yang benar-benar tertarik buat beli di toko mas tuh ngelakuin apa dulu biar ada orang kayak first person yang beli di toko itulah? Kebetulan aku waktu pertama kali nge-live itu alhamdulillah langsung rame gitu ya. Iya, jadi tinggal pancing sama ya bonus-bonus aja lah, setiap ini kasih bonus, setiap ini kasih bonus. Itu emang berpengaruh sekali ya Iya, live kayak gitu. iya. Kasih giveaway gitu kan. Orang tertarik sama giveaway-nya, lebih rame, ada interaksi di dalam live-nya. Semakin banyak interaksi semakin bagus. Gitu. Jadi dua arah gitu ya, Iya. saling tayang gitu ya. Nah kalau misalkan terkait pembeliannya mas, misalkan kayak ada orang yang beli kan, kalau misalkan bedanya di online sama di offline kan, yang beli di online itu kan kayak kerekam gitu, berapa orang yang beli kayak gitu. Tuh menurut mas data-data rekaman kayak gitu berpengaruh nggak sih mas buat cara ngembangin bisnisnya? Oh, kalau dengan kita kan sih ngomongin data ya. Kalau data ya pasti sangat berpengaruh sih untuk kita analisis untuk kedepannya, untuk mengambil keputusannya gimana, jam-jam terbaiknya gimana. Kita gitu sih. Jam di live itu ada jam prime-nya juga. Setiap toko memiliki jam prime yang berbeda. Jadi kita main data buat ke arah ke sana, buat ke analisis tadi. Berarti buat menyesuaikan kembali lagi. Kadang aku kan juga udah pernah main malam, cuma data malamnya itu nggak sebanyak di siang gitu. Jadi udah fokus di siang. Nah sekarang kita mungkin bakal ngarah ke kondisi terkini ya. Kayak misalkan di kondisi terkini itu kan barang-barang pada naik dan sebagainya gitu ya. Nah itu pasti kan berpengaruh lah ke modal mas usaha kayak gitu. Nah itu cara mas menanggapi yang seperti itu kira-kira gimana? Mungkin kalau untuk kayak gitu hal yang wajar kali ya kalau untuk naik harga ya. Apalagi kan sekarang kan data-datanya udah Shopee juga udah narik admin itu udah besar gitu kan, udah 25% dari total produknya itu sendiri gitu. Jadi ya it's okay sih, jadi naikin harga aja udah. Tapi nggak ada berpengaruh signifikan kalau naikin harga kayak gitu? Ada pengaruh, cuma pasti akan menyesuaikan Gitu ya, karena orang Iya, ngerti juga lah ya. benar. Jadi pada nggak kaget, karena kan kalaupun kita naik, yang lain pun juga pasti akan naik. Dan pada ujungnya pun tetap sama. Jadi it's okay. Oke. Terus mas terkait kita nih mas sebagai seorang mahasiswa lah, yang misalkan ibarat mau mulai gitu, kira-kira ada nggak sih kayak skill yang harus dimiliki atau enggak setidaknya mindset buat menjadi seperti mas ini buat mulai berjualan online dan sebagainya? Konsisten. Konsisten Udah itu aja. kunci ya, konsisten. Tuh, kuncinya udah konsisten. Kalau kalian mau jadi trainer gitu kan, konsisten. Dengerin guys, konsisten kuncinya. Oh ya, kalau boleh mungkin terakhir ya mas,
kalau boleh mungkin ngasih kata-kata buat kita dan teman-teman kita yang mau mulai, kira-kira kata-katanya apa? Ya, untuk kalian yang mau mulai bisnis, jadi entrepreneur, jangan takut ngelakuin itu. Yang penting konsisten, jalanin aja. Udah, gitu sih. Oke guys, kita harus banyak belajar dari para teknopreneur, dan tadi intinya jangan takut untuk memulai dan juga jangan berhenti untuk tetap konsisten. Untuk terima kasih sudah menonton, sudah memerhatikan pembicaraan kita kali ini. Semoga ilmu-ilmu dari Mas Teddy tadi dapat membantu para teman-teman untuk berani memulai dan membuka usahanya masing-masing. Saya Nabil Nasrullah dan beliau Mas Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke, Bu. Nah.